Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan saya berdoa Bapak Ibu sehat ya, bahagia dan dalam pelindungan Tuhan yang sempurna. Dan tentunya menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang mualaf yang kembali kepada Yesus Kristus. Ya, beliau bernama Ibu Dina, tetapi di dalam channel dari Ibu Riani Kristi ini dia memakai nama samaran yaitu Ibu Bunga. Beliau berasal dari Batam tetapi saat ini tinggal di Makassar ya, Sulawesi Selatan. Nah, bagaimana kesaksian Ibu Dina ini atau Ibu Bunga ini sehingga dia kembali kepada Kristus karena dia merasakan tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan, tidak ada sukacita di dalam agama yang dianut oleh dia beserta suaminya ketika mereka menikah. Dan dia kembali kepada Kristus dan disitulah terjadi prahara di mana suaminya dan anak-anaknya tidak menerimanya, bahkan suaminya akan menghabisinya. Dan hidupnya begitu pedih, perih, sehingga dia kembali kepada orang tuanya. Dan kesaksiannya ini sungguh sangat menyedihkan ya, cukup mengharukan. Tetapi kita tahu bahwa salib yang dia pikul memang harus terjadi karena dia telah mengikuti Kristus kembali sebagai domba yang hilang, sebagai anak yang hilang, kembali kepada Bapaknya. Nah, bagaimana kesaksiannya yang sungguh mengharukan ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Terus terang sama suami dengan anak-anak kalau saya kembali, dan disitulah harus bayar harga semuanya. Saya harus diusir. Iya. Diusir sama suami, Iya. sama anak. Terus sampai detik ini diblok sama anak-anak. Sama suami juga. Iya. Iya. Jadi tidak ada akses, Bu. Semua saya coba ganti nomor atau apapun. Kalau tahu itu saya udah tidak di ini lagi. Tapi saya yakin dan percaya seperti Ibu bilang, satu orang bertobat, seisi rumah akan diselamatkan. Amin. Amin. Dan Jadi sekarang Ibu hidup sendiri tanpa suami, tanpa anak ya. iya betul, sendiri. Puji Tuhannya, Dan sudah Yesus ya. keluarga kakak, iya, keluarga kakak di Makassar sini masih mau menerima. Puji Tuhan. Selama 1 tahun lebih saya di sini, Bu, di Makassar. Sudah berapa tahun? Sebelumnya tinggal di mana, Bu? Saya tinggal di Batam, Bu. Iya. Iya, Lalu setelah kembali iya, usir dari suami, dari anak-anak, Ibu pulang ke Makassar. iya betul. Dan yang satu yang saya ingat itu, selama saya mengenal suami saya, nggak pernah saya mendengar kata-kata kasar dari beliau. Dan baru saat saya terus terang, saya bilang saya mau kembali ya. Saya kembali menjadi orang Kristen, maksudnya umat Kristen. Terus sampai dia kirim anak saya pun, dia bilang darah saya halal. Setiap orang yang keluar dari Islam katanya darahnya halal. Jadi itu yang buat saya, aduh, saya tidak pernah dengar, maksudnya kata-kata kasar dari suami saya. Baru kali itu saya terpukul. Oh begini, saya bilang, ternyata saya kira yang rahmatan lillahi tidak begini. Iya. Jadi apa yang Ibu alami setelah kembali kepada Ya, saya terima semua, Bu. Saya harus bayar harga dengan maksudnya sampai anak-anak saya tidak bisa menemui anak-anak saya, tidak bisa. Ini pun tak ada, Bu. WA saya di blok semua. Setiap saya ganti nomor, saya coba bikin akun lain atau pasti
kalau ditahu saya di blok. Tapi saya berdoa terus dan puji Tuhan. Tahun ini Bu, tahun ini kemarin akhir Desember, puji Tuhan anak cowok saya mulai, saya buat Instagram baru berapa bulan, baru barangkali 3 bulan. Dan anak saya terakhir kemarin saya ulang tahun bulan November. Anak saya tiba-tiba di Instagram dia ucapin selamat ulang tahun Bunda. Saya Tuhan Yesus terima kasih. Cuman ini yang saya mau. Saya bilang cuman ini saya mau. Saya nggak mau apa-apa lagi. Itu kebahagiaan terbesar buat saya, hadiah terbesar Tuhan kasih. Saya yakin Tuhan kasih itu karena saya minta, saya doa terus. Saya bilang sama suami saya nggak buat apa-apa, saya nggak bikin malu, saya nggak selingkuh, saya nggak mencemarkan nama baiknya. Kenapa? Cuman saya memilih iman saya. Saya kembali kepada iman yang semula ya. Iman saya kembali, tapi ternyata enggak. Ya, saya yakin dan percaya saat ini enggak mungkin. Tapi Tuhan lagi bekerja. Iya betul. Amin. Iya. Enggak, begitu Riani. Jadi sampai hari ini masih ini ya Bu ya, masih belum ada komunikasi dari suami ya, belum ya? Ya. Belum ada. Berarti karena Ibu sudah percaya kembali lagi kepada iman yang semula, berarti masih halal ya darah Ibu kepada suami ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Ya, Ibu sudah kembali kepada Sang Pemilik hidup Ibu yang sebenarnya. Amin. Ini sudah waktu penuaian ya teman-teman ya. Amin. Saya yakin juga Bu. Iya, betul. Karena Tuhan punya cara sendiri, ya. Iya. Cara Tuhan membawa pertobatan kepada orang yang dikasihinya tidak akan pernah terselami sama siapapun. Amin. Nah kita lihat saudara kasih ya, bagaimana kesaksian Ibu Bunga, ya. Dia sementara lagi sholat Isya, lalu dia membaca satu ayat yang ternyata harusnya pakai nama Mr. M, tapi terganti nama Yesus Kristus. Iya. Ya, itu. Inilah bukti kasih Tuhan ya. Bagaimana Tuhan sendiri hadir di dalam kerinduan Ibu selama ini. Amin. Bu, saya yakin dan percaya itu pekerjaan Tuhan lagi. Ya betul. Tuhan lagi merebut saya dari kejahatan ya. Iya. Saat orang bertobat, ya beribu-ribu malaikat di sorga bersorak-sorai. Kita berikan dulu kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, ini adalah waktu penggenapan teman-teman ya. Amin. Tugas kita hanya memberitakan. Apakah Roh Kudus itu berhenti waktu pada saat pemberitaan? Tidak. Roh Kudus terus bekerja. Melalui pemberitaan firman-Nya dan melalui kesaksian-kesaksian hidup orang yang dipakai Tuhan. Karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Kenapa penting setiap kita ya yang sudah percaya kepada Yesus harus bersaksi. Memberitakan tentangnya bahwa keselamatan tidak ada di luar Dia. Apa yang saya menyimpulkan ya, mengambil kesimpulan dari kesaksian Ibu Bunga ini bahwa dia menganggap bahwa semua itu baik ya, benar ya? Iya, iya betul. Benar, tidak ada yang salah, semua itu baik ya. Tetapi tidak mendatangkan keselamatan bagi kita yang sudah hidup di dalam kebenaran. Ya. Karena firman Tuhan mengingatkan kepada kita ada orang menyangka jalan itu lurus. Jalannya lurus, tetapi menuju di Amsal Bu ya. Ya benar. Itu. Iya. Nah itulah kenapa sampai hari ini jangan heran ya Bapak Ibu Saudara kekasih ya. Jangan heran tetapi bagaimana kuasa Tuhan mengherankan setiap umat manusia. Seperti
Waktu pada saat Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Nah, begitulah di akhir zaman ini. Saat firman Tuhan diberitakan, saat umat-umat yang percaya bersaksi, satu hari 5.000 jiwa diselamatkan. Caranya Amin. seperti apa kita tidak tahu. Cara Tuhan yang bekerja, cara Tuhan yang membawa keselamatan bagi seluruh umat yang ada di dalam dunia ini. Nah, waktu pada saat Ibu kembali Kristen, ya, Mama masih hidup atau sudah almarhum? Sudah almarhum, Bu. Sudah almarhum. Jadi sekarang karena saya bungsu, saya sama kakak-kakak puji Tuhan mau menerima saya kembali. Mau menerima kembali, ya. Iya. Berarti sudah mulai aktif lagi dalam pelayanan, ya, dalam melayani Tuhan, beribadah, ya, membaca firman Tuhan. Damai sejahtera kembali saya dapatkan, Bu, di dalam Tuhan. Iya, hati saya, walaupun saya rasa saya masih dalam proses pergumulan, tapi saya rasa tidak ada yang hampa lagi di hati saya. Ya, betul. Saya nangis karena betapa baiknya Tuhan berebut saya. Saya pikir dulu mustahil karena saya memang niat saya memang sudah deh. Saya mati itu makanya biasa ponakan-ponakan itu bilang, bunda nanti dipocongin. Kami tidak. Saya bilang, nggak apa-apa. Tapi sekarang saya damai sejahtera betul-betul kalau dalam Tuhan Yesus, yakin percaya damai sejahtera kita temukan, dan bahagia deh pokoknya, walaupun dalam pergumulan tetap percaya kita udah menang. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan, terima kasih Bu Bunga ya, jangan kemana-mana. Amin, terima kasih Bu. Ya, di sini ada Shalom Bapak Karwadi, terima kasih sudah menerima undangan saya. Sehat Bapak, gimana kabar Pak? Shalom. Ya. Oke, saya kasih salam dulu nih dengan Ibu Bunga Baru ya, atau Bu Dina ya, yang kesaksian barusan ya. Ya, Bu Dina. Shalom Bu Dina. Shalom. Ya, shalom. Terima kasih atas kesaksiannya ya Bu ya. Terima kasih kembali Pak, dikasih tempat untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Amin. Ya. Ibu sudah kembali ya kepada Tuhan Yesus ya. Yang tadi sempat 23 tahun meninggalkan Yesus Bu ya. Ya, 23 tahun. Luar biasa ya, malam hari ini mu'alaf bertobat ya. Luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa. Saya sedikit komen dengan Ibu Bunga ya. Ya, silakan Pak. Bunga Baru atau Bu Dina ya, memang nggak mudah ya untuk menjadi murid Yesus ya, murid Tuhan. Artinya Ibu harus menyangkal diri, betul Bu ya, memikul salib dan mengikut Yesus. Dia harus menyangkal diri, memikul salib. Nah itu contohnya tadi kan ketika bilang sama suami dan anak kan, Ibu malah dipersekusi, darahnya halal katanya, itu kan luar biasa itu namanya, iya itulah, kita harus menyangkal diri, memikul salib kita. Saya malah disuruh nunggu suami saya dapat tiket katanya, karena dia lagi di luar kota. Oh, iya? Tunggu saya dapat tiket, kamu masih nyebut-nyebut nama Yesus itu di rumah itu, biar saya di penjara seumur hidup, yang penting kamu mati katanya. Sampai begitu ya? Iya. Padahal itu orang paling baik yang pernah saya kenal. Iya. Iya. Ya, masalah iman memang gitu Bu, sampai mempengaruhi jiwanya itu. Maaf Ibu, tahu sekarang tempat Ibu dia? Ayah? Pihak suami tahu sekarang? Tahu pasti Pak. Saya di Pinang dari rumah ini. Dia minta saya di rumah ini kan, kita menikah di sini juga. Ya. Kebetulan saya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu di Masjid Goa. Oh, di mana? Di Masjid Tua, di Masjid Talasalapa? Katangka. Oh, ya, di Masjid tahu semua nih kan. Iya, tahu. Nanti orang Jadi di sini tahu semua nanti. ya itu di daerah Seyusuf itu, Jalan Seyusuf. Benar ya? Iya. Benar, benar. Tahu itu saya Masjid Katangka. Ya, oh di sana ya. Oh iya. Maksud saya kalau keadaan sampai seperti itu, Ibu bisa sembunyi dulu nggak? Nggak bisa ya? Itu kan sudah mengancam nyawa itu. Enggak apa-apa Pak. Saya Bisa hadapi gitu. Iya. Iya. Dengan pertolongan Tuhan kita
Iya, 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 iya. Sebenarnya kita nggak perlu takut ya, karena Tuhan beserta ibu ya. Amin, amin. Hmm. Tapi sejak ibu kembali lagi ke Kristen, belum pernah ketemu suami sampai hari ini? Hmm. Belum ada. Belum ada Ya, belum. pembicaraan, belum pernah ketemu, belum pernah ya sama sekali ya Belum sampai hari ada, ini. tapi saya percaya itu, sangat percaya kalau Tuhan lagi bekerja membolak-balikkan hatinya yang keras. Iya. Ya, Ya percaya Bu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan amin. ya. Tidak ada yang Ya, mustahil. tidak ada yang mustahil karena firman Ya. Tuhan ingatkan kepada kita bahwa satu orang selamat, maka seisi rumah pasti akan diselamatkan. Tidak ada yang mustahil. Amin, amin. Ya, saya sendiri mengalami pertolongan Tuhan Yesus ya Bu Bunga. Bagaimana dulu saya terlahir dari keluarga yang tidak mengenal Yesus. Bapak saya adalah orang anti dengan Kristen, apalagi dia mendengarkan saya menyanyikan lagu-lagu Kristen, lagu-lagu Natal. Itu saya di usia 11 tahun loh Bu Bunga. Saya di usia 11 apa 12 tahun itu saya sering menyanyikan lagu Selamat Natal. Jadi kalau menjelang hari Natal itu saya menyanyikan Selamat Hari Natal. Nah, pas waktu itu bapak saya lagi sholat di sebelah itu, dia berhenti sholat itu, saya habis digebukin sama bapak saya. Tapi saya marah juga karena saya nggak salah apa-apa, kok saya dipukul, tapi sama bapak saya nggak boleh. Tapi itulah luar biasanya Tuhan ya. Bapak saya menolak, Tuhan pilih saya. Gitu. Nah, setelah saya mengikut Kristus, selama perjalanan rohani saya juga mengalami yang namanya penganiayaan secara batin dari ibu saya, bukan secara fisik ya, tapi secara batin. Ya, bagaimana saya juga dihina, dibenci, ya bahkan ibu saya itu paling anti lihat salib, anti sekali lihat salib itu ibu saya. Nah, saya berdoa sama Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan melembutkan hati ibu saya yang membenci Kristus, bagaimana Tuhan membawa ibu saya hidup di dalam kerendahan hati. Yang saudara tahu, yang saya tahu bahwa Tuhan itu pasti menyelamatkan keluarga saya. Nah, apa yang Tuhan pilih? Anak yang paling disayang oleh ibu saya. Jadi saya 4 bersaudara, perempuan semua, saya anak pertama. Nah, adik saya yang bungsu itu anak yang paling disayang sama ibu saya. Ya, paling kita sayang, ya. Bahkan ini adik yang paling rajin sekali ibadah, paling taat ibadah. Kalau dibilang namanya pakai jilbab, ya, tinggal gigi yang tidak ketutup, saudara kekasih. Iya, tinggal gigi nggak ketutup, pakai kaos kaki, pakai kaos tangan, ya, itu semuanya dipakai. Tapi apa yang Tuhan tangkap? Justru anak yang paling disayang ibu saya. Itu yang keempat. Dan sekarang saya 4 bersaudara, 2 orang yang sudah jadi saksi Kristus. 2 orang yang sudah jadi saksi Kristus, saya dengan adik saya yang bungsu. Nah, sampai hari ini ibu saya juga belum percaya Yesus, 2 orang saudara saya juga belum percaya Yesus. Tapi saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Waktu Tuhanlah yang terbaik untuk membawa keselamatan bagi kedua orang tua saya dan ibu saya. Apakah waktu bapak saya meninggal sudah percaya Yesus? Belum Bu Bunga. Bapak saya meninggal belum percaya Yesus. Bahkan waktu bapak saya meninggalkan dimakamkan secara keyakinannya dia. Sebelum bapak saya meninggal, jauh setelah dia tahu bilang saya masuk Kristen, dia sudah bilang sama saya, haram jasadnya dia kalau dia meninggal saya sentuh. Karena memang seperti itu. Iya, haram. Najis, sayanya najis, tidak boleh menyentuh jasadnya dia gitu. Itu terjadi waktu pada saat beliau meninggal, saya tidak datang sampai pada hari ini. Itu sudah 1 tahun meninggalnya. Ya, meninggalnya sudah 1 tahun. Pertama, ya bukan waktu Tuhan, karena Tuhan itu baik. Waktu Tuhanlah yang berencana dan berkehendak semuanya. Nah, selanjutnya setelah 40 hari, ya, setelah 3 hari meninggalnya, diadakanlah satu yasinan, ya, memperingati hari ketiganya dia meninggal, karena bapak saya di sana adalah kepala dusun di Sulawesi Tenggara. Nah, seketika itu semua orang-orang di kampung sana semua kaget, tidak percaya kalau ternyata anak
Pak Dusun Bapak Abdul Hamid Sobirin itu ternyata ada yang Kristen. Itu disitulah semua orang kaget. Jadi orang lagi sementara lagi baca Yasinan, karena di dalam buku Yasinan itu kan di sampul bukunya itu ada daftar keturunan anak-anak bapak saya. Jadi anak, menantu, cucu semuanya ditulis di situ. Nah, satu-satunya yang namanya lain daripada yang lain itu cuman saya dan anak-anak saya. Nah, semua kaget. Ternyata bapak ini punya anak orang Kristen. Seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu selalu punya cara untuk membawa kita semua masuk ke dalam rencananya. Ya. Karena Tuhan tidak mau saat kita datang daripadanya dan kita kembali dengan sia-sia. Puji Tuhan. Ya. Apalagi yang mau disampaikan Bu Christine, Ibu Bunga, setelah itu nanti saya serahkan kepada Pak Karwadi, lalu saya serahkan kepada Ibu Christine untuk bersaksi. Iya, tadi ada Mbak Gendis yang juga murtadin. Oh iya. Iya. Tadi dibawa tuh. Yuk. Siapa namanya? Mana yang Iya, Mbak Gendis. Iya, kalau ada yang murtadin bisa minta naik ya, minta aja naik, minta naik. Ya, karena saya tidak bilang aja saya mau bersaksi gitu, saya mau bersaksi. Iya, ya. Typing aja, saya mau bersaksi, karena saya nggak sembarang ya naikin ini ya. Apalagi ya, kalau ada yang mau bersaksi boleh ya, katakan saya mau bersaksi. Ya, baik, silakan lanjutkan. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Ibu Bunga. Ibu Bunga, masih ada yang mau disampaikan, silakan. Saya cuma mau menyampaikan kalau memang hanya Tuhan Yesus lah jalan keselamatan. Amin. Dan kehidupan itu, ya, amin. Amin. Tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Yes. Itu sekarang yang saya pegang, yang saya yakini. Dan masih banyak teman-teman saya yang juga mualaf, yang ada 2 orang yang sudah DM, sudah WA saya juga, sudah DM, sering kami ngobrol bareng. Dia juga mempunyai pergumulan, dia ingin keluar, tapi dia lagi memikirkan anak-anak dengan suaminya. Saya bilang ya, memang perlu hikmat, karena saya tidak mau dia seperti saya begini. Barangkali dia punya Tuhan punya cara sendiri, punya cara lain. Iya, cara saya bilang tetap berdoa, tetap minta sama Tuhan Yesus pasti bukakan jalan. Jangan dia minta, dia bilang, Kak, saya mau seperti kakak, saya biar tinggalin aja semuanya. Saya bilang, jangan seperti saya, karena kita punya kita punya cara, maksudnya Tuhan sudah tetapkan kita, barangkali caranya beda-beda. Saya bilang sama dia, minta sama Tuhan Yesus, bilang kalau memang niatmu memang betul-betul pingin ini menyelamatkan suami dan anak-anakmu, pasti Tuhan kasih jalan. Saya bilang gitu. Yeah. Ada sudah dua orang yang sering ini, teman saya juga. Cuman ya saya bilang memang betul-betul perlu ini. Saya tahu kerinduan mereka seperti saya. Saya bilang, saya tahu kerinduan kalian. Saya yakin dan percaya waktu penuaian, kata Bu Riani Kristi tadi. Kata firman Tuhan, Bu, bukan kata saya. Iya, betul. Waktunya penuaian jiwa-jiwa memang. Ya. Shalom dari Cilacap. Terima kasih sudah bergabung, Tuhan memberkati. Ya, silakan Bu. Iya, cuman itu Bu. Saya bilang kalau di luar Tuhan Yesus memang tidak akan jadi hampa. selama 23 tahun itu ada yang kosong ya. Iya, ada yang miss. Ada yang miss. Iya. Memang ada yang kosong. Tidak jauh-jauhnya kita dari, maksudnya kalau kita dalam masih jadi anak Tuhan itu pasti walaupun bagaimana pasti ada damai sejahtera. Kalau sudah benar. Di luar itu sudah hilang. Benar. Ya. Benar. Saya tidak tahu cintanya Tuhan kepada saya bagaimana sampai saya masih bisa ditangkapnya. Iya, benar. Ya, terima kasih.
Itu saya kesaksian saya, Pak. Iya, terima Iya. kasih Ibu Bunga. Saya tambahkan nih, ketika 23 tahun ya Ibu jadi mualaf, rasanya ada kekosongan ya Iya, betul. dalam hati Ibu ya. Itulah hanya bisa diisi oleh Tuhan Yesus Kristus itu. Iya, Karena dia Raja Damai, dia yang memberi damai sejahtera untuk kita. Iya. Jadi selama Iya, 23 tahun Ibu nggak ada ketenangan ya dalam hati Ibu ya. Iya, walaupun saya bilang, Mm, maksudnya, oke, cukup, mm, maksudnya dunia kasih cukup, mm. tapi tidak seperti kalau ada Tuhan Yesus Ya. Iya, yang memenuhi hati kita. Iya, iya. Ya, ini saya kasih ayat ya Bu ya, maaf ya. Ibu nanti bisa baca di Lukas pasal 15 ya. Lukas 15, iya Pak. Ayat 11 sampai 32. Ibu baca di rumah ya, kalau sini kepanjangan. Maksud saya itu ceritanya seperti itu. Perikopnya perumpamaan seorang anak yang hilang. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah, ini untuk para mualaf dan para murtadin ya, yang hilang kembali kepada bapaknya. Itu cerita itu. Nanti baca di rumah Bu ya. Iya, amin Pak. Iya, amin. Udah saya tandain. Nah, Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Asik baca ceritanya juga itu. Ya. Mirip para murtadin dan para mualaf yang meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, Iya, kita juga sempat meninggalkan Bapa kita di surga karena terpengaruh 3 tak itu. Harta, tahta, dan cinta, ya. Ya. Tapi untung syukurlah Bapak, hidup kita untung kembali. Bapak kita di surga itu tidak pernah meninggalkan kita Pak ya, walaupun kita tidak Kita setia, meninggalkan dia justru, iya. dia sangat setia. Iya. Dia menunggu sampai kapanpun Dia ya. menunggu kita, iya. Itu yang saya mau tambah. Oke, Bu. Ya. Baik, Kasih kesempatan ada. Bu Terima kasih Kristi. besar. Iya. Ya, Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang mengharukan. Dan mari kita terus berdoa buat Ibu Dina atau Ibu Bunga ini supaya dia tetap teguh, tegak lurus kepada imannya kepada Yesus Kristus. Dan biarlah kasih Tuhan menjamah dia, damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah terus menaungi beliau. Dan biarlah dia terus bertahan sampai pada kesudahannya. Dan kita doakan suami dan anak-anaknya supaya mengalami kasih Kristus juga dan bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Karena kita tahu satu orang selamat, maka seisi rumahnya akan diselamatkan. Satu orang bertobat, maka seisi rumahnya akan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetaplah setia, tetaplah percaya, tetaplah bersaksi, tetaplah berdoa bersafaat dan mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Dan semua yang kita kerjakan ini akan diperhitungkan Tuhan kelak. Karena kita merindukan setiap jiwa diselamatkan. Dan biarlah muka bumi atau Indonesia ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dipenuhi dengan kasih Tuhan. Tetaplah menjadi relevan dengan Roh Kudus. Tuhan beserta kita dan memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.